Oke, kita lanjutin dari video sebelumnya. Jadi ini adalah bagian ketiga. Nah, ini kita udah punya untuk yang tiang 1. Nah, sekarang kita bakal nambahin buat tiang kedua dan tiang ketiga. Nah, untuk gampangnya kita tinggal copy paste aja. Berarti kita butuh 6 lagi ya. Copy di sini. Oke, seperti ini. Berarti, nah, kalau enggak, ini nanti bakal agak terlalu banyak yang harus diubahnya. Kita satu dulu aja. Set value-nya berarti ini baris ke 1, ke 0. Value-nya itu karena awalnya atau default-nya mereka semua nggak ada isinya. Karena isinya atau bloknya itu ada di yang tiang 1 semua ya. Maka nanti value-nya kita set ke 0. Itu ya. Sama yang di sini maksudnya. Ini kan 0, 0, 0. Berarti kan kalau pas awal itu ininya 1, ininya 0 gitu. Karena yang semuanya ada di tiang 1, tiang 2, sama tiang 3 nggak ada isinya. Gitu. Berarti di sini. Oke. Ini kita harus close dulu. Oke, misalnya ini. Seperti ini. Berarti value-nya 0. Berarti ini berarti kita dia 1, ini 1. Kita copy lagi. Berarti ininya adalah 2, 0. Nah, ini kita copy lagi. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal ubah. Berarti ini adalah 2. Yang ini juga 2. Yang ini juga 2. Oke. Ya. Jadi kita punya 00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, sama 22. Oke, kita udah punya. Ya, jadi kita udah ngeset atau mendeklarasikan isi dari array ini. Nah, habis itu ya di sini kita bakal bikin. Jadi kan gini, ini itu cuma bisa pindah ke sini ya. Atau yang ini ya. Kalau yang ini pasti bisa pindah kemana aja ya. Kalau misalnya yang ini bisa pindah kalau di bawahnya bukan yang ini gitu. Kalau misalnya ternyata di bawahnya ada yang ini, berarti ngapain? Ya dia harus balik lagi dong ke sini. Artinya untuk supaya dia bisa balik lagi ke sini, kita harus ngeset nih. Kita harus tahu si X sama si Y asalnya itu di mana. Gitu. Ya, sehingga di sini kita harus punya variabel. Jadi kalian klik kanannya jangan di sini, karena kalau di sini berarti nanti nggak akan muncul variabelnya. Jadi kalian klik kanan aja di bawah yang nggak ada eventnya. Di sini kalian bisa klik add global variable. Dimana di sini kita perlu satu, yang pertama adalah X asalnya. Dia type-nya adalah number. Di sini kan cuma ada boolean, number sama string. Nah, number aja, karena kalau misalnya float sama integer itu semuanya tetap ditampung sama si number ini. Oke, initial value-nya. Jadi initial value itu adalah value awalnya. Value awalnya itu tetap kita kasih dia 0 aja. Nah, oke. Habis itu kita klik lagi. Oke, sekarang kita perlu, berarti ini udah X asal, berarti kita perlu yang namanya Y asal juga ya untuk ngeset si Y-nya. Add global variable juga di sini, tapi kita adalah Y asal, number, dan dia tetap 0 ya. Nah, terus di sini kan jadinya gini, berarti ketika kita ngedrag sesuatu atau si bloknya, berarti kita ini udah secara langsung bakal ngesetting ini loh asalnya gitu. Nah, berarti di sini kita perlu add event lagi, dimana misalnya ketika blok 1 ya itu on drag start. Oke, kalau misalnya kalian tadi behavior-nya ya, yang di sini behaviors-nya itu kalian nggak tambahin drag and drop, ini nggak akan muncul gitu. Jadi kalau misalnya kok punya saya nggak muncul, ya berarti mungkin kalian ke skip bagian behaviors drag and drop-nya gitu ya. Oke, di on drag start, jadi ketika si drag-nya itu baru diklik aja gitu ketika pertama kali ngedrag lah ya. Nah, dia sifatnya nggak update terus-terusan. Jadi dia cuma satu kali aja dipanggilnya ketika pertama kali ngedrag. Jadi yang dilakukan ketika pertama kali ngedrag apa? Berarti ini kita bakal ngeset dong X asal sama Y asalnya sesuai sama X sama Y dari si bloknya. Jadi kalau misalnya di game itu ya jelas dia punya vektor kan, karena ini 2 dimensi ya, dia punya X sama Y berarti. Jadi posisinya itu dia ada di X-nya berapa, X itu berarti dia ke samping ya, Y-nya itu berarti dia ke atas ke bawah gitu. Nah, sehingga di sini berarti kita bakal ngeset si
X asal sama si Y asalnya. Nah, cara ngesetnya itu, berarti yang ngesetnya siapa? Yang ngesetnya itu tentu aja si sistem. Ya, jadi sistemnya kita atau si gamenya nanti itu bakal set value di sini. Ya, jadi bakal set value-nya itu adalah apa? Berarti si blok 1, karena kita kan ini blok 1 ya. Berarti si blok 1 dot X-nya. Ya, jadi X dari si blok 1-nya. Gitu ya. Kemudian kita paste aja. Nah, nanti kalian bisa back ya. Back lagi. Sorry. Ini set value bener kayak gini. Y asalnya, ininya adalah Y. Maaf. Oke, kita down-kan. Nah, ini udah ada. Jadi, X asalnya adalah blok 1X, Y asalnya adalah blok 1Y. Nah, kemudian supaya lebih mudah, kita copy aja di sini, pastekan. Nah, habis itu kita double klik di sini. Karena di sini adalah blok 1, sedangkan kita perlunya adalah blok 2. Nah, berarti kita back aja, klik blok 2, ini tinggal di next aja. Nah, di sini berarti diganti juga dong, karena ini adalah blok 2, bukan blok 1. Karena di sini masih blok 1 ya. Kita double klik. Nah, habis itu si value-nya kita ubah, ininya jadi 2, di-down-kan. Habis itu yang ininya pun jadi blok 2, di-down-kan. Gitu ya. Nah, ini bakal sama dengan si name-nya. Jadi hati-hati kalau misalnya kalian, loh kok punya saya blok 2-nya nggak ada? Ya mungkin name-nya ya, atau nama dari si bloknya itu nggak kayak gini gitu ya. Jadi nanti kalian sesuaikan aja namanya, bisa jadi kalian pakai underscore ya, atau pakai nggak pakai angka atau terserah lah ya nanti seperti apa. Oke, kita copy lagi, copy pastekan, dan kita perlu untuk yang blok 3. Berarti kita tinggal back blok 3. Habis itu kita next kan. Nah, di sini berarti ininya X-nya kita ganti jadi blok 3, ininya pun kita ganti jadi blok 3 juga. Nah, seperti ini. Jadi ini kita udah ngeset si X asal sama si Y asalnya. Nah, sekarang berarti kita kan mau supaya ketika si ini dimasukin ke sini itu dia ngedeteksi loh bahwa ini itu adalah jadi dia bisa gitulah ya, bisa ngedeteksi ya. Oke, tetapi di sini itu kan kita maunya kalau misalnya nanti ketika ini ke sini ternyata yang ini berarti ya, ketika ini ke sini ternyata yang ini tuh blok kedua ke tiang kedua, ternyata si blok 1 itu ada di tiang kedua juga, berarti kan dia harus balik lagi ke sini gitu ya. Oke, sekarang kita bakal bikin add event ya. Nah, tapi kita perlu mengetahui posisi blok ya. Posisi blok ini tuh sekarang lagi ada di mana gitu ya. Oke, kita pakai ini aja, add global variable, di mana di sini misalnya posisi blok 1. Oke, value-nya sekarang itu adalah 1 berarti ya. Awalnya ini sesuaikan aja sama yang sebelumnya gitu ya. Oke, posisi blok 1-nya adalah 1, terus berarti kita perlu lagi kita copy paste aja. Ini posisi blok 2. Terus paste lagi untuk posisi blok 3, semuanya ada di 1. Oke. Nah, berarti ini kan maunya berarti dia ngedrag, dia bisa ngedrag ya. Oke, kita balik ke sini. Kita bikin event lagi. Nah, jadi blok 1 kalau collision, kita cari collision, nih on collision with another object. Jadi collision itu adanya tubrukan, dia menubruk sesuatu. Maksudnya kayak gimana sih menubruk itu? Jadi contohnya adalah ketika si blok ini, nah di sini, nah ke sini aja sedikit pun itu dianggapnya dia menubruk gitu. Ya, jadi ketika si ini menubruk si tiang 2, menubruk si tiang 3, menubruk si tiang 1, apa yang harus dilakukan? Gitu. Ya, jadi itu yang namanya on collision. Ya, oke.